Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Karena di setiap minggunya, aku akan ada upload video baru, jadi pastikan untuk selalu stay tune. Nah, pada pembahasan video kali ini, aku akan membahas mengenai berita kematian sang legenda sepak bola, yaitu Diego Maradona. Ya, bagi pecinta sepak bola, mungkin nama Diego Maradona ini sudah tidak asing lagi di telinga ya. Dikarenakan sang legenda tersebut telah mengukir sejarah bagi negara asalnya Argentina, di mana lewat aksinya yang gemilang ini, ia membawa negara Argentina untuk memenangi Piala Dunia. Namun berita akan kematiannya ini telah mengejutkan semua pihak, karena tidak ada yang menyangka bahwa ia akan meninggal secepat ini. Tak ayal, kesedihan mendalam pun dirasakan oleh para pegiat sepak bola. Ya, Diego Maradona menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Namun seiring kematiannya ini, ada beberapa hal yang diduga terasa ganjal. Beberapa pihak menduga jika kematiannya ini disengaja alias dibunuh. Dan apakah memang benar demikian? Tidak hanya mengenai kronologi kematiannya, aku juga akan membahas mengenai keluarga Maradona ini yang ternyata ia ini memiliki anak dari beberapa wanita, gengs. Dan siapakah mereka ini? Dan tidak cukup sampai di situ, ternyata ada sebuah sekte di gereja di negara Argentina yang menjadikan Diego Maradona ini sebagai tuhannya, gengs. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai profil Maradona ini. Diego Maradona, atau yang memiliki nama lengkap Diego Armando Maradona, lahir di Lanús di Provinsi Buenos Aires, Argentina pada tanggal 30 Oktober 1960. Ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Maradona kecil dibesarkan di Villa Fiorito, yaitu sebuah kota kumuh di selatan ibu kota Buenos Aires. Ayahnya Don Diego dikenal sebagai seorang pekerja pabrik, sedangkan ibunya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Jadi sewaktu kecil, Maradona ini ingin sekali untuk ikut dalam klub sepak bola khusus anak-anak, namun perekonomian keluarganya yang pas-pasan membuat sang ayah ini tidak mampu untuk membiayai keinginan anaknya tersebut. Ternyata pada usia 10 tahun, bakat sepak bolanya ini sudah mulai terlihat, dan hal ini membuatnya bergabung dengan klub Argentinos Junior. 2 tahun setelahnya, Maradona pun dijadikan sebagai maskot dari klub yang diberi nama Ius Cebolitas, yang memiliki arti si bawang kecil, di mana ia bertugas untuk menghibur para penonton kala jeda pertandingan. Maradona memulai debutnya bersama Argentina pada usia 16 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Februari 1977. Dan kala itu, Argentina berhadapan dengan negara Hongaria. 2 tahun setelahnya, yaitu pada saat ia berusia 18 tahun, ia pun ikut berpartisipasi dalam ajang pergelaran Piala Dunia Junior yang diadakan di Jepang, di mana kala itu negara Argentina berhadapan dengan negara Indonesia dengan hasil 5-0. Walaupun memiliki postur badan yang terbilang pendek untuk ukuran atlet, ternyata hal ini tidak menghalangi prestasinya. Terbukti dengan skillnya yang gemilang ini, ia pun membawa negaranya Argentina untuk memenangi Piala Dunia pada tahun 1986 lewat aksinya yang disebut sebagai tangan Tuhan. Setelah lama berkarir menjadi pesepak bola, akhirnya pada tahun 1997 Maradona pun memutuskan untuk pensiun. Sekaligus hal ini mengakhiri jabatan 2 tahunnya sebagai manajer Argentina setelah Argentina kalah dalam perempat final Piala Dunia tahun 2010. Namun kehidupan sebagai seorang atlet yang syarat akan menjaga kesehatan ternyata tidak ada diri Maradona. Ia merupakan seorang pecandu alkohol dan pecandu narkoba yang membuatnya bermasalah pada kesehatannya. Ia pun sempat mengalami obesitas akibat pola hidupnya yang tidak sehat ini, dan hal tersebut mengakibatkannya untuk sering bolak-balik masuk rumah sakit. Buktinya, pada awal November tahun ini, ia pun sempat masuk rumah sakit setelah menjalani pemeriksaan di sebuah klinik dan harus menjalani operasi, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 November tahun 2020 akibat adanya hematoma subdural. Jadi hematoma subdural ini adalah kumpulan darah di permukaan otak yang tepatnya berada di antara 2 lapisan otak, yaitu dura mater dan arachnoid. Biasanya, gumpalan darah itu terjadi akibat adanya benturan atau pukulan keras di kepala. Namun penyebab pasti akan hal ini belum diketahui, apakah memang ia ini mengalami kecelakaan akibat kondisi dia yang tidak stabil, ataukah memang sengaja dipukul, entahlah. Operasi tersebut sejatinya berjalan lancar dan ia pun diizinkan untuk pulang pada tanggal 10 November. Dan sejak saat itu, tidak ada kabar mengenai kondisinya sampai akhirnya berita duka pun datang.
Tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020, Diego Maradona pun dinyatakan meninggal dunia. Ia meninggal di kediamannya di kawasan San Andreas, Argentina, dan yang menjadi penyebab utamanya ini adalah ia mengalami henti jantung atau cardiac arrest. Sebelum meninggal dunia, ternyata Maradona ini sempat ditemani oleh seorang ponakannya yang bernama Johnny Esposito, di mana pada saat itu ia mengatakan kepada Johnny kalau ia ini sedang tidak enak badan. Siang harinya, yaitu pada jam 12:10, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 60 tahun. Kabar meninggalnya sang legenda ini langsung menyeruak seantero Argentina bahkan dunia. Dan Presiden Argentina, Alberto Fernandez pun langsung mengucapkan ungkapan belasungkawa dan mengunggah foto bersama Maradona dengan caption, "Kamu membawa kami ke tempat tertinggi di dunia. Kamu membuat kami luar biasa bahagia. Kamu adalah yang terbaik dari semua. Terima kasih telah hadir, Diego. Kami akan merindukanmu di sisa hidup kami." Dan akhirnya, Diego Maradona pun dimakamkan di pemakaman Bella Vista di pinggiran kota Buenos Aires. Dan sampai-sampai pemerintah negara Argentina pun menyatakan hari berkabung nasional selama 3 hari untuk menghormatinya. Namun ternyata ada hal yang mengganjal mengenai kematiannya ini. Kala itu, Maradona sedang dirawat oleh seorang perawat yang bernama Dahiana Gisela, di mana cerita ini berawal pada saat itu Gisela mengaku dipaksa untuk membuat keterangan palsu mengenai kematian Maradona. Pada pernyataan awalnya, Gisela ini mengaku sempat masuk ke kamar Maradona untuk mengecek keadaannya. Tahu-taunya pada pernyataan kedua, ia mengatakan kalau ia ini tidak masuk untuk mengecek. Biasanya, dalam merawat Maradona, Gisela ini tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang psikolog dan seorang psikiater yang bernama Susana Kosakov dan Carlos Diaz. Gisela menyebut kalau ia ini dipaksa oleh Medidom yang merupakan perusahaan tempat psikolog dan psikiater ini bekerja untuk bilang kepada pihak penyelidik bahwa ia mengecek kondisi Maradona pada pagi hari. Padahal Gisela ini tidak melakukan pemeriksaan dan tidak masuk ke kamar Maradona. Akan tetapi Gisela ini masih sempat mendengar Maradona pergi ke toilet pada pukul 7.30 pagi, ya walaupun sebenarnya ia tidak masuk untuk mengecek ya. Dan selang beberapa jam kemudian, yaitu tepatnya pada pukul 12 siang, diketahui Maradona ini sudah tidak bernafas, geng. Dan dilakukanlah pertolongan pertama dengan menggunakan teknik PCR. Perusahaan Medidom itu pun belum mengomentari pengakuan dari perawat Gisela. Namun para pemimpin otoritas kesehatan Argentina awalnya khawatir ada unsur pembunuhan di balik kematiannya ini. Dan 2 hari pasca kematiannya ini, yaitu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 27 November tahun 2020, dilakukanlah penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan atas laporan keluarga yang merasa ganjal akan kematian Maradona ini. Namun, belum usai mengenai skandal laporan palsu sang perawat tadi, kini kematian Maradona pun menyeret satu nama lainnya, yang tidak lain adalah dokter pribadinya sendiri yang bernama Leopoldo Luque. Bahkan pada saat itu, jaksa dan hakim dari pengadilan San Isidro Buenos Aires memerintahkan untuk menggeledah rumah Luque. Penggeledahan itu pun dilakukan oleh sebanyak 30 orang anggota kepolisian. Polisi juga mengambil catatan medis sebagai bahan penyelidikan dan penyidik memeriksa semua staf medis yang terlibat. Akhirnya, Luque pun dikenai tuduhan pembunuhan tak sengaja akibat kelalaian medis yang ia lakukan. Usut punya usut, ternyata kepulangan Maradona pasca operasi hematoma subdural yang ia lakukan di awal November lalu tersebut tidak memiliki izin, gengs, alias ilegal. Selain itu, di detik-detik terakhir hidupnya tidak ditemukan adanya ambulan terdekat dan tidak ada defibrilator yang sebenarnya harus ada ketika pasien ini dirawat di dalam rumah. Dalam pernyataannya, sang dokter pun membantah kalau ia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya Maradona. Sambil berlinang air mata, ia mengatakan kalau ia telah memberikan upaya terbaik dan rasanya nggak mungkin ia membunuh Maradona. Toh ia pun juga akrab dengan keluarga sang pesepak bola tersebut. Namun polisi tak percaya begitu aja. Bersama kedua anak perempuan Maradona, dilakukanlah penggerebekan di rumah dokter tersebut. Sampai-sampai penggerebekan itu pun disiarkan secara langsung di TV Argentina, geng. Penggerebekan ini didasarkan atas kecurigaan dari putri Maradona, yaitu Dalma dan Giannina, yang mempertanyakan obat yang dikonsumsi oleh ayah mereka ini sesuai atau enggak.
Dan di sisi lain, sang dokter itu pun mengatakan jika seseorang telah berusaha untuk mengkambing hitamkan dirinya atas kasus meninggalnya Maradona. Pengacara Maradona yang bernama Matias Morla pun sebelumnya mengatakan jika ambulan datang ke rumah Maradona lebih dari 30 menit sejak menerima panggilan. Dan ia pun juga menuntut digelarnya penyelidikan atas keterlambatan itu. Sementara itu, kejaksaan masih menunggu hasil dari uji toksologi dari jenazah Maradona dan juga meminta catatan medis dan rekaman CCTV dari kediamannya. Oke, next kita lanjut menilik lebih jauh mengenai kehidupan Diego Maradona. Maradona menikah dengan seorang wanita yang bernama Claudia Filevin pada saat mereka ini masih sangat muda, yaitu pada tanggal 7 November 1989. Kala itu Maradona masih berumur 19 tahun dan istrinya berumur 17 tahun. Dari pernikahannya ini, mereka memperoleh dua orang putri yang bernama Dalma Narea yang lahir pada bulan April tahun 1987 dan putri kedua mereka yang bernama Giannina Dinora yang lahir pada bulan Mei tahun 1989. Ya, kedua anaknya ini lahir sebelum Maradona dan istrinya ini resmi menikah. Claudia Filevin merupakan istri pertama sekaligus istri satu-satunya Diego Maradona. Namun sayangnya pernikahan mereka ini cuma bertahan selama 25 tahun dan keduanya memilih bercerai pada tahun 2014. Diduga isu perselingkuhan inilah yang membuat pernikahan mereka ini hancur. Diketahui Maradona ini menjalin hubungan dengan banyak wanita dan sampai-sampai wanita tersebut mengandung anak dari Diego Maradona ini, geng. Salah satu anak yang lahir dari hasil perselingkuhannya ini bernama Diego Junior Sinagra. Diego Junior Sinagra lahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai model yang bernama Cristina Sinagra. Yang diduga perselingkuhan ini terjadi kala Maradona masih bermain di klub Napoli. Diego Junior Sinagra lahir pada tahun 1986 atau 1 tahun sebelum Maradona menikah dengan istrinya. Dan selama 30 tahun itulah Maradona tidak mengakui Diego Junior Sinagra sebagai anaknya, sampai akhirnya sang ibu pun memenangi tuntutannya di pengadilan akan hak anaknya ini. Tidak hanya itu saja, ternyata Maradona pun juga memiliki anak perempuan dari selingkuhannya yang lain, di mana kala itu selingkuhannya ini bekerja di sebuah klub malam yang bernama Valeria Sebelin. Perselingkuhan ini terjadi kala Maradona sudah menikah dengan sang istri. Sang anak perempuan ini pun diberi nama Jana. Jana memiliki trik yang dibilang cukup cerdik untuk mendapat pengakuan bahwa ia memang anak kandung Maradona dengan cara membututi Maradona ketika ingin pergi nge-gym. Jadi kala itu Jana ini berpura-pura untuk menjadi member di tempat gym tersebut agar bisa berkomunikasi dengan Maradona. Ya, bak gayung bersambut, ternyata Maradona pun senang dengan Jana. Sampai pada akhirnya Jana pun memberikan pernyataan bahwa ia anak kandung dari Maradona dengan memberikan bukti yang kuat. Dan akhirnya setelah melakukan tes DNA, hasilnya menunjukkan kalau memang benar Jana adalah anak kandung dari Diego Maradona. Anak lainnya yang dikonfirmasi sebagai anak kandung Maradona bernama Diego Fernando. Diego Fernando lahir pada tahun 2013 dari seorang ibu yang merupakan teman kencan Maradona yang bernama Veronica Ojeda. Jadi bisa dibilang umur dari Diego Fernando ini masih berusia 7 tahun. Namun sayangnya hubungan Veronica dan Maradona ini berakhir setelah Veronica ini ketahuan berselingkuh dengan junior klub Maradona. Setelah berbagai peliknya kasus anak Maradona yang tercecer di mana-mana ini, tepatnya pada tahun 2019 atau 1 tahun yang lalu, ada 3 orang anak yang mengklaim bahwa dirinya ini anak dari Maradona, gengs. Mereka ini bernama Yohana, Lu, dan Yavelito. Untuk memastikan hal ini, lagi-lagi dilakukanlah tes DNA. Namun hasil dari tes DNA ini menunjukkan bahwa ketiga anak ini memang anak kandung dari Diego Maradona. Namun untuk profil lengkap ketiga anak ini sengaja dirahasiakan dari publik. Cuman mereka ini boleh menggunakan nama Maradona di akta kelahiran masing-masing. Sebelumnya, Maradona ini sempat menyangkal keberadaan dari anak-anaknya ini. Ia menolak mengakui anak yang bukan lahir dari istri pertamanya. Namun pada tahun 2019 atau tepat 1 tahun yang lalu, ia pun resmi menjadi ayah dari 8 orang anak, gengs. Tidak hanya tersandung masalah narkoba, alkohol, dan perselingkuhan, ternyata ada sebuah sekte di gereja di Argentina yang menjadikan Maradona ini sebagai tuhannya, gengs.
Sekte itu disebut dengan Iglesia Maradoniana yang didirikan pada tahun 1998 oleh 3 orang fans fanatiknya di kota Rosario, Argentina. Mereka ini bernama Hector Compomar, Alejandro Veron, dan Hernan Ames. Konon kabarnya, mereka ini telah memiliki pengikut sebanyak 200.000 orang di 130 negara di dunia. Nah, di beberapa bendera yang berkibar di gereja tersebut, terlihat di tengahnya itu ada tulisan Dios atau D10S, atau mohon maaf ya aku salah dalam pengucapannya, di mana Dios sendiri memiliki arti Tuhan dalam bahasa Spanyol. Dan 2 huruf yang di tengah itu yaitu huruf I dan O diganti dengan angka 10, di mana angka 10 tersebut merupakan nomor punggung dari Diego Maradona. Para penggemarnya ini berkumpul dan menyanyikan lagu-lagu memuja Maradona dan juga merayakan Natal itu di tanggal 30 Oktober, di mana tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Maradona sendiri, geng. Dan perayaan Paskah sendiri jatuh setiap tanggal 22 Juni. Tanggal ini dipilih karena Maradona mencetak gol ke gawang Inggris yang disebut dengan gol tangan Tuhan pada tahun 1986. Bagi pengikutnya yang ada di negara lain, boleh bergabung dengan gereja ini, dan itulah isi dari deskripsi grupnya. Dan di sana juga menyatakan bahwa sepak bola ini adalah agama dan Maradona adalah Tuhannya. Sampai-sampai memberikan komentar positif mengenai Maradona ini dianggap ibadah, geng. Sebelum bergabung dengan sekte pemuja Maradona ini, calon anggotanya pun dibaptis dengan cara yang terbilang unik. Mereka diminta untuk meniru momen tangan Tuhan Maradona di Piala Dunia tahun 1986. Dan mereka ini pun juga memiliki 10 perintah dalam agama ini, antara lain, yang pertama, bola tidak boleh kotor. Yang kedua, cintai sepak bola di atas segalanya. Yang ketiga, nyatakan cinta tak bersyarat untuk Diego Maradona dan keindahan sepak bola. Yang keempat, jaga jersey timnas Argentina. Yang kelima, sebarkan berita keajaiban Diego Maradona ke seluruh dunia. Yang keenam, hormati stadion tempat dia bermain beserta jersey sucinya. Yang ketujuh, jangan nyatakan Diego Maradona anggota tim manapun. Yang kedelapan, doakan dan sebarkan prinsip-prinsip gereja Maradona. Yang kesembilan, jadikan Diego nama tengahmu dan nama putra pertamamu. Yang ke-10, jangan lari dari kenyataan dan jangan menjadi tidak berguna. Hal ini memang terdengar sangat berlebihan ya. Cuman para penganut dari Iglesia Maradoniana ini mengaku mereka ini masih memiliki ketaatan pada agama masing-masing. Mereka menganggap agama dan Tuhan itu merupakan realitas, sedangkan kecintaan kepada Maradona merupakan interpretasi dari hati. Sebenarnya, Maradona sendiri mengetahui akan sekte ini dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam gerejanya. Cuma Maradona sendiri sudah pernah bilang kalau ia ini tidak ingin dipuja-puja secara berlebihan, apalagi menjadikan agama dan ia sebagai Tuhannya. Konon kabarnya, Maradona sendiri tidak pernah mengunjungi gereja tersebut semasa hidupnya. So, itu tadi pembahasan mengenai sang legenda sepak bola dunia, yaitu Diego Maradona. If you feel enjoy this video, don't forget like, comment, and subscribe, and share to your account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.